siang kawan-kawan semua. Terima kasih sudah mau hadir dalam konferensi pers siang ini. Dewan Kesenian Jakarta dalam hal ini tentunya sangat berterima kasih semua kepada rekan-rekan semua yang mau ikut memberitakan. Pertanyaannya tentu kenapa gitu? Kenapa film ini perlu untuk dipublikasikan? Ketua Komite Film Dewan Kesenian Jakarta, Totot Indrarto, bilang ini adalah salah satu bentuk di mana kesenian berperan dalam pergerakan sosial. Bahwa kesenian tidak serta-merta hanya sekedar ekspresi estetik, tapi punya relasi yang kuat terhadap perkembangan sosialnya. Seni menawarkan sudut pandang baru, jalan keluar baru pada permasalahan-permasalahan sosial kita. Ini yang ditawarkan oleh film ini, oleh film Senyap. Sewaktu saya pribadi menonton film ini untuk pertama kali, jujur saya tidak tahu harus merespon apa begitu selesai. Dia, sang sutradara, buat saya berhasil mencabut permasalahan anger dan permasalahan denial yang umum terjadi di kita, dan kita ketemu sebuah emosi lain yang sulit untuk kita identifikasi. Ini emosi apa? Hal itu juga yang membuat saya pribadi merasa ini yang kami rasakan sebagai orang Indonesia. Semuanya adalah korban sistem. Dan film ini berhasil menyuguhkan itu. Seorang kawan berkata, mungkin lebih cocok ini dikasih subtitle Documentary of Awkwardness gitu. Awkward, rikuh, kerikuhan itu yang berhasil direkam oleh Joshua dengan sangat baik. Kerikuhan baik sebagai korban maupun sebagai pemenang, yang kalau dari perspektif saya melihatnya semuanya korban. Karena kalau kita lihat nanti filmnya, ini antara korban sama korban dari sudut pandang yang berbeda gitu. Dan dua-duanya nggak ngerti mesti ngapain. Selain mengakui satu sama lain bahwa ini ada dan ini terjadi. Kami juga ingin menyampaikan pesan kepada lembaga sensor film, LSF, untuk memberikan izin agar film ini semakin bisa diakses oleh publik. Karena film ini penting sekali untuk pembelajaran publik tentang kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Ini bukan masalah denial, ini bukan masalah anger atau kemarahan, ini masalah kita. Menerima itu dan melanjutkannya, mencari jalan keluar lebih baik. Mungkin teman-teman Komnas HAM lebih mengerti permasalahan konten. Kami dari sudut pandang bagaimana media film sebagai sebuah kesenian digunakan, dan bukan cuma digunakan tapi berpartisipasi dalam mencari pemecahan permasalahan publik. Kami ingin mengapresiasi dari perspektif kami, dari sudut pandang Komnas HAM dan persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama, yakni pelanggaran HAM di Indonesia. Dengan adanya film ini kita mendapat momentum baru, bersama-sama menggiatkan kembali isu yang sudah lama terkubur di dalam ingatan kolektif bangsa kita, yaitu rekonsiliasi dan penuntasan, pengungkapan kebenaran untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di masa lalu. Harapan kita pada hari ini 10 November 2014, seperti tadi dinyatakan oleh saudara moderator, akan menjadi sebuah langkah bersejarah bagi bangsa kita secara kolektif bertransformasi menjadi bangsa pemenang dan bukan kembali menjadi bangsa pecundang. Untuk mengakui kesalahan di masa lalu, memperbaiki untuk tidak terjadi di masa depan. Pencarian kebenaran yang selama ada membeku di antara labirin-labirin politik yang tertutup. Dan untuk itu saya terima kasih kepada Oppenheimer melalui filmnya, kemudian dia melampaui itu, melampaui ketertutupan politik, ketertutupan sosial yang selama ini menutupi kita semua untuk mencari kebenaran. Kebenaran akan kesalahan diri kita sebagai bangsa. Dan kemudian menutup jalan kita memperbaiki diri. Mari kita bersama-sama pada pagi hari ini, pada sore hari ini
kita menatapkan hati, keluar sebagai bangsa pemenang. Mengakui kesalahan masa lalu, memperbaikinya, dan tidak mengizinkan semacam ini, 65, apalagi Talang Sari, seluruh pelanggaran HAM masa lalu, pembunuhan Munir, Trisakti, semua PR kita tidak kita izinkan terjadi lagi di Indonesia. Since I began this journey 12 years ago, I'm always aware of the danger that shadows us, that haunts us at every step of this process. From when I first began filming with survivors of the 1965 killings in 2001, 2002, I've always felt a certain amount of danger, and so has my whole crew. But there's one reason, and one very important reason, why I cannot safely still come to Indonesia. It's the ongoing existence of impunity in Indonesia that both films demonstrate all too clearly. So in the act of killing, we see, and I don't think the situation has changed significantly since we filmed it a few years ago, we see paramilitary organizations that have free rein to cause violence, to cause fear, to cause destruction, and that has not changed. 2 years ago exactly, the act of killing screened at Salihara under tight security, under carefully monitored guest lists, with official supporters, but I think no official host. And every screening the next several hundred screenings were secret. Today's screening is public. This is a sign of great change and hope. It is our hope that into the space that the act of killing helped to open comes our new film, Senyap, The Look of Silence, showing, as you said so eloquently in your remarks just a few moments ago, showing how urgently we need truth and reconciliation, how a society cannot run away from its past. When people say, let the past be past, biar yang lalu, biar yang lalu, which we hear again and again in this film, we always hear it in two ways. We hear it from survivors, and they say it always out of fear. And we hear it from perpetrators, from killers, and they say it always as a threat. So long, if we acknowledge that advice, so long we are succumbing to the threats of the perpetrators. If we say, yes, okay, let's let the past be past, we are succumbing to the threats of the perpetrators. We are surrendering to the threats of the perpetrators and surrendering to our fear and depriving our children of a democratic future where they can look with pride and with honor at their own past and also depriving them, as Adi says, of the chance to live side by side with their neighbors as human beings, instead of as the children of victims stigmatized and the children of perpetrators feared. I would just say that as I said a moment ago, a society cannot run away from its past. And the most important thing about let the past be past is that so long as it can be used, so long as that statement can be used as a threat by perpetrators in the present, then the past is not past, because the society has not yet come together and said, this is what happened. This is what it means. It was right. It was wrong. And now, having understood that, no longer ashamed of it, no longer trying to hide it, we can heal and move forward peacefully. So long as half the country is afraid to talk about the past and the other half is using the past as a threat to keep everybody else silent, how can you hold corruptors to account when you know that they or their parents or their mentors were murderers? How can you hold your politicians and your leaders to account? What Indonesia needs, I think, is not necessarily a process of identifying everybody who has participated in the 1965 killings and putting them in jail. No, what Indonesia needs is acknowledgement, truth, reconciliation, and after so long, healing.
That's what we aim to show with the film The Look of Silence. Selanjutnya bagi Komnas HAM sebenarnya adalah pertanyaannya juga selanjutnya bagi bangsa Indonesia. Jadi saya ingin mengatakan bahwa apakah bisa kita sebagai bangsa pada tahun 2015, 50 tahun setelah tragedi 65, kita bisa meminta kepada Presiden Jokowi JK yang memang dalam visi misinya menyatakan di Nawacita 4 untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, bisa menyatakan atas nama bangsa Indonesia, sama seperti tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, kemudian mengakui pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Mengungkap kebenaran yang ada, kemudian melakukan langkah perbaikan, termasuk kemudian melakukan langkah pemulihan bagi korban. Setelah itu kemudian ada langkah jangka panjang, reformasi kelembagaan, memastikan rule of law, dan memastikan itu tidak terjadi lagi. Apakah halangan kita di depan besar, sangat besar? Saya setuju dengan Oppenheimer, impunity terlembaga, itu halangan kita, tetapi saya yakin bahwa kita bisa bersama-sama. Jadi kalau apa selanjutnya ke depan, marilah kita bersama-sama. 2015, ada pengakuan secara formal atas nama bangsa Indonesia, Presiden Jokowi dan Wapres JK mengakui pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Itulah kemudian bagi kami, saya Pak Khairon dan kawan-kawan di Komnas HAM yang kemudian akan merupakan langkah-langkah rencana ke depan. Ya, dalam waktu dekat ya? 2015. Oke, ya. Apakah bisa? Kita bisa. Komnas HAM setidaknya bersama 1.500 orang yang hadir di tim pada sore hari ini. Minimal 1.500 orang yang ada di tim pada sore hari ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Saya lihat. Selamat sore. Senang sekali ini kedua kalinya Dewan Kesenian Jakarta bekerja sama dengan Komnas HAM menyelenggarakan pemutaran film. Tugas DKJ sendiri antara lain adalah menumbuhkan dan memelihara kesenian yang baik, yaitu kesenian yang sifat dasarnya ada pengucapan pribadi dan berkaitan dengan persoalan-persoalan manusia dan kehidupan. Artinya, ia tidak melulu mengabdi pada estetika, tetapi juga harus mempunyai fungsi sosial, budaya, atau politik. Itulah sebabnya mengapa kesenian yang baik selalu bisa memberi manfaat dalam bentuk pengetahuan baru atau pencerahan bagi para penikmatnya, seperti film yang sebentar lagi akan kita saksikan. Saya nggak akan terlalu lama-lama. Dewan Kesenian Jakarta harus berterima kasih pada semua yang telah memberi kesempatan tumbuhnya kesenian yang baik, yaitu kesenian yang memberi manfaat buat masyarakat. Terima kasih kepada Komnas HAM, kepada Final Cut for Real, seluruh panitia dan relawan yang telah bekerja keras. Banyak pendukung acara ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentu saja terima kasih juga kepada Anda semua yang sudah hadir sore ini, terutama untuk kesediaannya membuka pikiran dan melapangkan hati. Selamat menonton. Saya kira siang hari ini kita seperti melihat dan memahami luka bangsa kita yang dalam. Sama seperti badan kita, jadi kalau badan kita masih luka dan belum sembuh, kita tidak akan menjadi sehat dan tidak berguna. Saudara-saudara semua sekalian, jadi saya kira kita bersama Joshua hari ini sama seperti yang dilakukan oleh Gus Dur, minta maaf kepada korban tahun 65. Jadi Anda semua saya kira bagian dari perubahan bangsa kita, saya kira itu. Selamat dan terima kasih, selamat menikmati. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, film ini menjadi sangat penting buat kita semua karena
dengan film inilah kita bisa berkaca secara bersama-sama bahwa apa yang telah dilakukan oleh Adi nanti juga sudah disebutkan, itu adalah satu perjuangan yang harusnya negara hadir, negara ikut membangun, mendorong apa yang sering kita sebut sebagai tentang pengakuan kebenaran, tentang pentingnya kita membangun rekonsiliasi. Nampaknya sampai 10 tahun terakhir itu belum terjadi selama pemerintahan SBY. Setidak-tidaknya dari pengalaman Komnas HAM sendiri, kami sudah berupaya untuk bertemu, berkomunikasi dengan pemerintahan yang terdahulu. Ternyata belum bisa direalisasikan seluruh hasil komunikasi kita untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di masa lalu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dengan film ini kita semua, saya dan seluruh teman-teman Komnas HAM, kita semua sebagai bangsa berharap ada sebuah harapan baru. Seperti kita kemarin berharap bahwa kita memilih secara bersama-sama presiden yang kita pilih ini, dan saya yakin di antara kita semua sebagian besar adalah pemilih dari Jokowi. Kita semua berharap ada harapan baru, dan harapan baru itulah yang kita sandangkan kepada presiden baru. Pada tanggal 10 November ini kami memang sudah rencanakan dengan kawan-kawan yang lain, kita memulai sesuatu yang mungkin bisa menjadi momentum kita semua untuk membangun apa yang dulu juga pernah kita lakukan, yaitu momentum menciptakan isu-isu yang terkait dengan rekonsiliasi. Saya berharap sekali dengan film ini kita bisa merenungkan bersama-sama, dan setelah itu kita juga akan bekerja bersama-sama. Seperti kata Pak Jokowi kan, bekerja, dan bekerja. Artinya setelah film ini mari kita bekerja bersama-sama untuk secara bersama-sama mendorong agar negara hadir dalam pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. Ini sebetulnya niat kami dari Komnas HAM. Dan melalui tanggal 10 November ini, dan akan kita teruskan nanti sampai pada tanggal 10 Desember sebagai peringatan Hari HAM Nasional, saya ingin dan minta bantuan kepada kalian semua, teman-teman semua yang hadir di sini, untuk bersama-sama mendorong agar Pak Jokowi hadir dari undangan Komnas HAM untuk menyatakan sesuatu apa yang akan dilakukan ke depan di kemudian hari untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang sudah terkatung-katung. Terakhir saya sampaikan terima kasih kepada para korban yang selalu mengingatkan kepada Komnas HAM hampir tiap hari mereka datang agar Komnas HAM tidak abai, agar Komnas HAM terus bekerja, dan itu membuat kami selalu bersemangat. Saya yakin banyak sekali para anggota korban, para pegiat HAM semua hadir di sini, dan terutama kami sampaikan terima kasih kepada keluarga Adi dan keluarganya, maksud saya. Tadi juga ada informasi Adi sebetulnya bisa datang di sini, tapi kami tidak perlu kasih tahu karena ini juga agak dari sisi keamanan agak mencemaskan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Semoga film ini memberikan inspirasi baru dan memberikan kita imajinasi baru untuk penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Sekian, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya premier hari ini hanya akan diputar satu kali, namun karena penonton melebihi kapasitas gedung, maka kami menyelenggarakan satu kali pemutaran tambahan nanti pada pukul 18. Namun jika masih ada penonton yang belum dapat terakomodir pada premier kali ini, kami mohon maaf, dan Anda tetap bisa menonton film ini dalam program Indonesia Menonton Senyap. Peluncuran film Senyap hari ini akan diikuti oleh program
Indonesia Menonton Senyap yang akan dimulai serentak mulai 10 Desember bertepatan dengan Hari HAM sedunia. Jika Anda dan komunitas ingin menyelenggarakan film senyap, Anda dapat mengirimkan permintaan melalui www.filmsenyap.com dan tim Anonymous akan mengirimkan DVD film senyap jika Anda hendak menyelenggarakan pemutaran. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama menonton film senyap yang berdurasi 98 menit. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kristi dan Hika yang telah membantu menyediakan proyektor untuk premier film ini. Untuk mengingatkan Anda untuk mematikan telepon genggam dan tidak memotret menggunakan blitz. Jadi semua alat elektronik komunikasi dimatikan. Kalau ada yang bawa rice cooker juga dimatikan. Hadirin sekalian, film senyap sebuah karya Joshua Oppenheimer. Selamat menonton. Langsung kita sambut ke atas panggung untuk bersiap-siap untuk Q&A. Langsung kita panggilkan Adi Rupa. Ini film yang bukan hanya persoalan estetika film, tapi bagaimana persoalan kemanusiaan, persoalan sejarah kita, persoalan masa lalu kita yang mesti kita tuntaskan. Itu yang membuat kita menangis. Mungkin itu yang pengantar dari saya. Saya ingin memanggil kawan saya dan juga Bapak yang terhormat, Bapak Muhammad Nur Khairon dari Komnas HAM yang juga sangat berperan menghadirkan film ini yang memberikan kepercayaan kepada DKJ dan juga kawan-kawan berbagai organisasi untuk terlibat penuh untuk bisa menghadirkan film ini di tengah-tengah kita. Baiklah, untuk pertama sih saya pengen dulu minta Adi mungkin 5 menit cerita pengalaman Adi ketika membuat film ini bekerja sama sama Joshua, kenapa dan apa yang buat Adi mau gitu merekam gitu tentang sejarah keluarganya sendiri. Mungkin bisa ceritakan sedikit. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Komnas HAM dan DKJ yang telah memfasilitasi pemutaran film ini untuk pertama kalinya di Indonesia. Terima kasih dan terima kasih kepada para penonton semua. Kiranya dengan dukungan kalian, dengan dukungan penonton semua, apa yang saya harapkan dalam film tersebut akan bisa cepat terwujud. Terima kasih sebelumnya. Kali pertama saya ketemu Joshua sekitar tahun 2005. Waktu itu saya pulang ke kampung, ke rumah orang tua saya yang berada di Deli Serdang. Jadi ketika saya datang, Joshua sedang mengambil gambar keluarga saya dan juga ada beberapa tetangga saya yang waktu itu juga menjadi korban. Dan Joshua ini sangat ramah. Jadi dia cepat sekali akrab, cepat menyesuaikan diri dengan saya, dan dia mengungkapkan bahwa dia akan membuat sebuah film cerita tentang keluarga korban. Waktu itu saya sangat senang sekali karena sejak saya dari SMP saya sudah mulai ngerti. Kalau SD, ibu saya dari kecil
selalu mendengar cerita dari orang tua saya, yaitu mama yang ada tadi. Itu dia selalu menceritakan tentang apa yang telah terjadi terhadap Ramli. Jadi hanya saja saya tidak tahu akan bertanya kepada siapa apa sesungguhnya yang terjadi pada korban ketika itu. Jadi ketika Joshua datang, itu saya sangat senang. Ibarat pepatah mengatakan pucuk dicinta ulang tiba, dan saya sangat mendukung. Jos, saya senang sekali ini. Saya bilang, dan pada bulan itu juga Joshua mempertontonkan hasil rekaman antara pembunuh, dan itu membuat kebencian saya jadi bertambah. Sebenarnya bukan benci saya, tapi keinginan tawan saya itu lebih dalam. Dan ketika itu juga saya meminta kepada Joshua untuk mempertemukan saya dengan para pelaku. Jadi si Jos bilang, wah itu sangat berbahaya, tapi itu akan saya pikirkan. Baru sekitar tahun 2012 awal, di antara 2011 akhir dengan 2012 awal itu saya dipertemukan dengan para pembunuh. Jadi adapun keinginan saya dengan film ini agar bisa menambah untuk memberi pengetahuan kepada orang lain apa sesungguhnya yang terjadi pada peristiwa kelam tersebut. Karena ini kan sepertinya persoalan ini kalau para pembunuh atau para pelaku itu mengatakan itu sudah bagian dari masa lalu, yang lalu biarlah berlalu, katanya seperti itu mereka bilang. Tapi itu tidak, karena stigma yang ada itu sampai sekarang itu masih ada. Di sekolah, anak saya juga anak-anak kita semua itu masih mendapat pendidikan tentang stigma negatif dan sangat buruk tentang para korban. Jadi saya ingin ke depan anak saya juga, anak-anak semuanya tidak lagi mendapatkan cerita tentang stigma negatif tentang korban 65. Itu tujuan utama saya. Saya hilang kata ya. Saya malu melihat orang yang masih bisa mentertawakan kekejaman, tapi saya jadi bertanya tentang kemanusiaan. Saya bertanya juga tentang bagaimana negara dan mereka yang mau berkuasa begitu sistematis memporak-porandakan rakyat, saling membunuh, dan tentara hanya menonton gitu, menjadikan rakyat saling bantai. Saya membaca buku pertama kali waktu SMA itu Palu Arit di Ladang Tebu, Mas Kiki yang buat. Dari halaman pertama sampai terakhir, saya nggak bisa berhenti membaca buku itu. Semalam suntuk sampai paginya, jadi saya tidak tidur sama sekali. Dan itu penuh di kepala saya. Saya bertanya tentang perjalanan bangsa ini, tanah air saya. Dan kalau boleh sejarah dibalik diluruskan, dan itu wajib ya bagi rezim sekarang untuk melakukan itu, supaya saya dan generasi saya berikutnya tidak lagi menjadi anak-anak yang mudah untuk dibelokkan tanpa pendirian dan berhenti bertanya untuk tentang bangsanya, tentang identitas dirinya dan negerinya. Itu kesan saya, dan saya menyebut nama sutradaranya Joshua berulang kali. You not only open my eyes but also my heart, dan keyakinan saya bahwa atas nama apapun pembantaian atas beda ideologi itu sama sekali tidak boleh dibenarkan. Jadi terima kasih saya boleh nonton bisa nonton film ini, dan saya memang hilang kata selama nonton film itu tadi. Itu aja. Susah sekali kalau harus diomong seperti itu, tapi mungkin pada umum sedih sekali dan ada sedikit perasaan marah karena saya lihat bahwa ada orang yang melakukan sesuatu yang sangat jahat tapi tidak ada rasa
kesel atau maaf pun, jadi just sedih sekali dan bingung sebenarnya, bingung karena saya cinta Indonesia dan saya tahu Indonesia penuh dengan cinta dan rasa baik sekali pada teman-teman, rasa komunikasi tinggi. Kok bisa di Indonesia? Saya masih bingung dan mau menangis sebenarnya. Ternyata ya banyak rahasia lagi yang belum terungkap ternyata dari sejarah-sejarah Indonesia. Jadi bahkan yang kayak disampaikan sama filmnya juga kan, jadi ya masih banyak yang memilih untuk diam malah daripada untuk angkat bicara, mengangkat masalah-masalah yang lalunya gitu sih. Sebenarnya kalau dari film sih sebenarnya keren sih sebenarnya, kalau karena saya pembuat film jadi kayak ngeliat sesuatu yang wah keren banget. Cuman yang saya agak sedikit mengkritiki, mungkin sedikit kritik mungkin ya kalau dari saya, itu sebenarnya kalau misalkan orang yang ada dari korbannya itu mengkonfront langsung orang yang membunuh, mungkin it's okay gitu. Tapi saya ngelihat kok saya malah menjadi simpati terhadap keluarga pembunuh karena merasa keluarga pembunuh ini kan nggak tahu apa-apa, tapi tiba-tiba langsung dikonfront, bapak Anda pembunuh loh segala macam. Jadi menurut saya tuh kayak kalau saya jadi keluarganya saya shock dong, apalagi yang terakhir bapaknya udah meninggal, jadinya kayak sampai ibunya, sampai yang buat saya malah nangis malah ibunya waktu bilang nggak tenang di kuburnya segala macam, itu malah bikin saya agak sedih. Jadi sebenarnya overall filmnya bagus, tapi yang saya kritiknya cuma itu aja sih sebenarnya. Awesome. Ya. Sedih, menyentuh hati, menyentuh banget sama ceritanya. Kejadian nyata yang tadi sejarahnya belok, yang tadi sejarah katanya yang pemenang lah. Istilahnya Soeharto kan memutarbalikkan fakta kan, dengan film ini kita jadi diingatkan kembali akan kejadian tahun 65 pembantaian terhadap PKI, bahwa kejadian ini sebenarnya adalah bukan PKI pelakunya, tetapi adalah dari TNI sendiri yang menyerang penculikan pada tahun 65 itu tersebut. Momen yang bagus, ini tanggal 10 November, yang Hari Pahlawan, dan 1 bulan lagi kita bakal kenang juga Hari HAM. Ini sesuatu momen yang bagus, kita hari peluncuran, dan saya rasa setiap generasi muda wajib nonton film ini supaya kita tahu sebenarnya sudut pandang bahwa PKI itu juga teman-teman yang punya ideologi yang berbeda, itu juga punya hak yang sama sebenarnya, hak untuk hidup.